Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konseling dimanapun berada. Wah, selamat ya buat yang sudah naik kelas, yang baru masuk ke kelas baru, yang mendapat sekolah baru ya. Begitu ya, nggak terasa ya sudah eh, lama sekali untuk tidak bersekolah, apalagi di masa pandemi kemarin ya. Nah, rasanya baru kemarin ini Sobat konseling semua baru libur sekolah tapi sudah masuk lagi ya. Nah, gimana hari-harinya sekolah? Apakah di sekolah kamu belajar online atau masih datang ke sekolah atau dengan tugas ya? Jadi mungkin banyak cara untuk belajarnya. Nah, walaupun demikian ya, Sobat konseling, mudah-mudahan tahun ini dapat gelar juara ya, dapat nilai yang paling bagus, dapat nilai 100, nilai sempurna, dan peringkat yang bagus ya. Dan untuk itu manfaatkanlah pengajar yang ada di sekolah. Apa yang tidak dimengerti silahkan ditanya gitu ya. Gunakan fasilitas-fasilitas sekolah yang ada, fasilitas yang di rumah yang ada ya. Jika tidak ada apa-apa ya gunakan apa adanya ya, sebaik mungkin. Berpikir lebih kreatif bagaimana menggunakan di sekitar kita agar tetap tujuan belajarnya tercapai. Oke, untuk saat ini mari kita jadi bintang kelas. Nah, siapa di sini yang sudah jadi bintang kelas? Ada yang belum jadi bintang kelas? Nah, yuk kita jadi bintang kelas ya. Gimana jadilah bintang ya? Nah, yang pertama adalah niat. Nah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Semua makhluk ciptaan Allah pasti beribadah, tidak terkecuali benda-benda mati sekalipun, apalagi yang hidup seperti tumbuhan, hewan, dan kita sebagai manusia. Salah satu sarana beribadah yaitu menuntut ilmu. Jika kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, coba jujur deh, niat kamu datang ke sekolah, niat kamu belajar online, niat kamu belajar apakah karena dipaksa orang tua biar dapat uang jajan, karena bete di rumah atau enggak mood, atau karena ada seseorang yang ikut belajar di sekolah, atau niatnya mencari ilmu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat sobat konseling semua apa nih niatnya untuk belajar di sekolah? Apa? Ayo ngaku. Nah, sobat konseling, luruskan kembali niatnya ya. Nah, kamu hanya dapat mendapatkan apa yang kamu niatkan. Kalau kamu niatnya belajar karena takut dimarahin ortu atau orang tua, yang akan kamu dapatkan hanya sebatas tidak dimarahi orang tua. Kalau niatnya karena si doi atau karena seseorang, belum tentu doinya mau ya sama kamu, kasihan deh lo ya. Tapi kalau kamu niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, kamu akan dapatkan semua kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Jadi mulai hari ini tekadkan dalam diri kita semua, niat kita belajar hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain ya. Agar tidak hanya bintang kelas yang kita dapatkan, tapi bintang dunia akhirat kita dapatkannya insya Allah ya. Nah, sekolahku adalah istanaku. Masa baru balik ke sekolah sudah ada yang bosan? Ada yang bosan di sini kira-kira? Kira-kira gimana perasaan untuk sekolah di awal-awal tahun ini, di awal semester ini? Ada yang sakit hati, ada yang bosan, ada yang nggak suka, atau ada yang bingung ya. Nah, ketika rasa bosan sekolah itu datang melanda, coba deh ingat-ingat lagi waktu masuk sekolahnya bagaimana, cari kelasnya bagaimana, dulu cara masuk ke sekolahnya gampang atau mudah, deg-degan apa enggak, ada seleksinya enggak ya, ada persaingannya enggak, masuknya gampang atau mudah untuk masuk ke sekolah yang kamu dapatkan pada hari ini ya. Jadi silakan diingat-ingat lagi, gampang atau tidak masuk sekolahnya begitu ya. Nah, kalau susah masuk sekolahnya, nah kenapa sekarang bosan-bosanan, malas-malesan, aduh nggak mau sekolah, males, bete, banyak tugas gitu ya. No ya, jangan sampai seperti itu. Masa gara-gara kamu bosan, kamu nggak seneng, kamu anggap sekolah itu seperti hal yang tidak berarti ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi kalau sobat konseling semua, jadi jangan sia-siakan di usia remaja kamu yang energi berlimpah saat ini ya. Sangat sayang sekali. Jadi saat-saat ini menentukan kamu di masa depan nanti. Jadi ingat masa-masa perjuanganmu saat mau memperjuangkan masuk ke sekolah yang kamu tuju saat ini. Jadi jangan sia-siakan waktu sekolahnya. Cuma sekali seumur hidup loh.
kamu ngerasain ya. Jadi suatu saat nanti masa-masa ini akan menjadi kenangan di masa yang akan datang, jadi kisah klasik untuk masa depan. Kamu bisa cerita ke anak cucu kamu waktu kamu sekolah dulu bagaimana, pertama sekolah, ketika udah mau lulus sekolah bagaimana. Banyak cerita yang bisa kamu ceritakan ke anak cucu kamu nanti ya. Apalagi kalau ceritanya kalau kamu jadi bintang kelas ya. Waduh, hebat sekali ya. Nah, jadi jadikan sekolah kamu menjadi prioritas. Nah, kalau kita lihat di kantor-kantor, ada nggak di antara karyawan yang cuma lulusan SMP? Enggak kan? Office boy aja banyak pendidikannya diploma sekarang, bahkan satpam aja lulusan SMA ya. Mungkin bisa jadi tukang parkir kalau kamu mau cuma lulusan SMP. Nah, jangan sampai cuma lulus SMP aja ya. Jadi jadikan sekolahmu bagaikan istana dan rumah kedua bagi kalian yang selalu dirindu dan menantikan untuk hadir di sekolah, yang semangat ketika pagi menjelang karena ingin segera datang ke sekolah untuk mendapatkan ilmu yang baru. Jadi semangat ya. Nah, walaupun kamu saat ini mungkin ada yang tidak datang ke sekolah, setidaknya kamu semangat ketika mengerjakan tugas dan tetap muka online gitu ya. Harus semangat mukanya, harus mandi dulu biar seger gitu ya. Kalau perlu sudah makan, sudah sarapan ya, tetap mukanya biar lebih semangat lagi, biar konsentrasi. Oke? Nah, sobat konseling, belajar enjoy aja ya. Bayangkan seandainya kamu bisa jatuh cinta dengan makhluk yang menyeramkan yang namanya tidak boleh disebut. Tahu siapa dia? Ya, you know who ya. Saat orang lain pada lari ketakutan karena ia datang dengan segala bentuknya, ya, ngerjain soal latihan, ngerangkum, maju ngerjain soal di depan kelas, ujian, dan bahkan kalau ia datang dengan sosok bernama guru gitu ya. Nah, tapi kalau kamu justru semakin sayang dan merasa kehilangan kalau sehari nggak ketemu loh. Saat kamu udah benar-benar sayang dan jatuh cinta dengan guru atau dia si doi ya, yang namanya tidak boleh disebut, ternyata dia justru ngenalin kamu sama teman-teman dekatnya, yaitu siapa? Si ilmu, si pintar, si rajin, si semangat, si gaul, dan teman-temannya. Tapi mungkin gak ya sementara kita udah alergi duluan sama yang namanya belajar. Soalnya belajar itu adalah sesuatu yang angker dan pantang untuk disebut-sebut. Coba cara ini biar belajarnya jadi menyenangkan. Misalnya dengan belajar kelompok. Tapi belajar beneran ya, jangan sampai ngerumpi. Kumpul-kumpul tapi malah ngerumpi ngomongin orang ya. Kemudian dibagi-bagi sama teman, misalnya kamu belajar sejarah, si A belajar matematika, si B belajar fisika, si C belajar bahasa Inggris. Nah, ganti-gantian deh jelasinnya, kan asyik tuh. Nah, kemudian tempat yang nyaman, jangan selama ini kamu malas belajar ya, karena tempat belajar kamu belum nyaman. Coba perhatikan deh di mana biasa kamu tempat belajar. Nah, terserah kamu deh mau belajar di mana. Bisa belajar di kamar, di kebun, di atas pun boleh ya. Sambil ngopi di kafe mungkin, atau ngeteh gitu ya, sambil nongkrong di mana ya. Yang penting tempat belajarnya harus rapi, bersih, dan wangi. Ingat ya, harus rapi, bersih, dan wangi. Bayangin setiap kali mau belajar, buku kamu berantakan. Ada yang di kolong kasur, di atas kulkas, di kandang ayam. Ngapain buku jalan-jalan ke kandang ayam ya kan? Nyarinya aja udah ngabisin waktu semalaman. Belajarnya kapan gitu? Nah, bersih it's a must, jadi harus bersih ya. Bayangin lagi belajar ada kecoa ngeremet di kaki kamu, semut ngerebutin tumpahan sirup di lantai. Waduh, jorok banget ya. Nah, wangi juga penting loh. Nggak harus wangi semerbak taman bunga atau parfum dari Paris gitu ya. Yang penting tempat belajar kamu itu nggak bau abu rokok, bau handuk basah, bau kaos kaki kotor, bau sampah basah gitu ya. Bisa jadi di tempat belajar kamu tempel tulis-tulisan yang memotivasi atau pajang piala, foto-foto prestasi kamu supaya memacu semangat belajar ya. Kamu juga bisa tempel kata-kata mutiara, kalimat-kalimat motivasi, tokoh-tokoh inspiratif kamu, orang-orang yang kamu favoritkan gitu ya, ditempel di dinding-dindingnya. Jadi akan selalu memotivasi kamu setiap hari. Nah, selanjutnya kenali gaya belajarmu. Jadi sobat konseling, gaya belajar itu bukan belajar sambil bergaya maksudnya ya, tapi cara belajar kita. Kalau sobat konseling tipe orang visual, buatlah catatan mind mapping untuk memudahkan sobat konseling belajar. Kalau kamu tipe orang yang auditorial, belajar jangan sambil dengerin musik ya, berisik gitu ya. Dengerin rekaman guru kamu ya waktu jelasin di depan kelas, atau download MP3 tentang penjelasan pelajaran, itu biasanya juga banyak gitu ya.
Nah, kalau kamu tipe orang yang kinestetik, peragain tuh pelajarannya, kalau perlu dipraktekin. Nah, ngerti nggak? Ngerti ya, mudah-mudahan kamu ngerti. Kalau nggak ngerti, tanya sama guru mata pelajarannya ya. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya sobat konseling itu semua cerdas luar biasa ya. Kalian harus tahu dibalik kelebihan dan kekurangan manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kita harus bersyukur, dan bentuk syukur kita adalah dengan memanfaatkan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita dengan belajar sebaik-baiknya serta fokus pada kelebihan yang kita miliki. Jadi jangan membatasi prestasimu dengan pikiran-pikiran negatif. Misalnya, itu tidak mungkin bagi saya, atau membatasi diri karena mendengarkan orang lain yang meremehkan dirimu. Menjadi juara dan meraih kemenangan itu bukan hak segolongan orang, tapi hak segala bangsa. Kemenangan terjadi tidak hanya karena ada niat si pelaku, tetapi kemenangan terjadi juga karena ada kesempatan ya. Jadi kamu pun bisa punya kesempatan untuk juara gitu ya. Kamu juga punya hak untuk juara. Jadi mau nggak juara, tinggal kamu, kalau kamu mau raih gitu ya. Kalau cuman iya aja, mau aja, cuman hanya ada kemauan tapi tidak ada kemampuan untuk menggapainya, ya percuma. Jadi diambil ya, juara itu diambil sekarang juga, sekarang ya. Oke, selanjutnya, jika cinta dia, jujurlah padaku. Nah, kalau gurunya nggak enak gimana dong? Nah, tetap ambil sisi positif dari guru tersebut ya. Setiap guru pasti ingin mencerdaskan dan meluluskan muridnya. Hanya saja mungkin caranya ada yang kurang cocok, karena setiap orang itu kan beda-beda ya. Guru juga manusia, ada kekurangan dan kelebihan. Meski ada guru yang galak, ada yang killer, ada yang suka ngiler, pasti deh ada ya positifnya setiap guru. Coba kamu cari tahu apa sisi positifnya, sisi baiknya. Kalau belum ketemu berarti kamu masih baper ya gitu ya. Kalau baper berarti belum tenang cara berpikirnya. Nah, jadi kenali dulu latar belakang si guru, kenapa bisa nggak enak ngajarnya. Misalnya dulu ada gurunya ngomongnya bisik-bisik, ternyata beliau sedang sakit, misalnya punya penyakit asma, jadi nggak bisa ngomong dengan suara kencang, sehingga nafasnya juga ngik-ngik Senin Kamis ya. Akhirnya setelah itu sebaiknya kita dapat memahami dan memaklumi guru tersebut. Selanjutnya, kalau gurunya nggak enak, tetaplah mencintai pelajarannya. Mencintai pelajaran itu sangat penting ya. Pelajarannya apa gitu ya. Nah, kamu harus cintai pelajarannya dulu, nanti insya Allah mengikuti, mencintai gurunya. Caranya ya tetap harus usaha belajar sendiri atau tanya sama orang lain yang paham. Ingat ya, biar bagaimanapun kita butuh pelajaran tersebut untuk ujian. Jadi tetap nggak boleh menyepelekan semua pelajaran yang ada. Satu pelajaran pun tidak boleh disepelekan. Biasanya batu kecil itu yang bikin kita jatuh ya, bukan batu besar ya. Nah, terus gimana sekarang kalau pelajarannya nggak enak? Nah, jawabannya cintai gurunya. Jangan pikir yang nggak dulu ya, bukan berarti nembak gurunya terus dipacarin atau diajak nikah, wujud, marry me gitu ya, bukan juga. Kalah dong nanti sama Raffi Ahmad sama yang mantannya itu. Oh, jadi gosip ya? Maksudnya enggak. Maksudnya deketin tuh gurunya, tanya baik-baik, minta ajarin pelajaran yang sulit bagi kamu. Kalau udah deket sama gurunya, kamu jadi malu sendiri kalau pelajaran itu jelek kan. Nah, tumbuhlah motivasi untuk semangat belajar di bidang tersebut. Jadi jujurlah sama diri sendiri, kenapa nggak suka dengan pelajaran itu. Mungkin hanya karena kurang latihan soal aja. Makanya pahami manfaat setiap pelajaran. Kalau perlu, perbanyak sumber-sumber belajarnya biar lebih tertarik. Siapa tahu ada buku-buku pelajaran yang lainnya, ada gambarnya, ada grafiknya, ada diagramnya, mungkin ada videonya di YouTube begitu ya. Ada hal yang menarik atau ada ceritanya atau dramanya di sana yang bikin kamu menarik di pelajaran itu, sehingga kamu menjadi cinta dengan pelajaran tersebut begitu ya. Nah, jadi sobat konseling, itulah 5 rahasia untuk menjadi bintang kelas ya. Mudah-mudahan juga jadi bintang di dunia dan akhirat ya. Ingat ya, semua orang sukses pun memulainya dari bekerja keras dan giat belajar loh. Jadi semangat buat kalian semua, semoga bermanfaat buat adik-adik semuanya ya, buat rekan-rekan konseling, sobat konseling dimanapun berada. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi, saya Ahmad Badarudin. Sampai ketemu lagi di channel Abikoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.